Malam semuanya, perkenalkan saya Hairina Widianti, akan membantu moderasi sesi debat kita malam hari ini dengan topik LGBT, kodrat alam atau konstruksi sosial yang akan kita bahas dari sudut pandang filsafat, eksistensialisme, dan poststrukturalisme. Saya sudah mengundang beberapa ahli filsafat dan rekan-rekan aktivis. Di pihak pro, saya mengundang Ibu Adisti Puspa, Ibu Aisyah Nisrina, Ibu Bestari Nirmala Santi, dan Ibu Dewi Fitriana. Kemudian di pihak kontra, saya mengundang Bapak Irpuat, Bapak Otto Sumaryoto, Ibu Suti Mutia, dan Ibu Siti Fatimah. Selamat datang Bapak dan Ibu. Topik kita malam ini, kita mengambil kasus terkait sutradara dan penulis film asal Amerika, yaitu Lana Wachowski. Lana Wachowski lahir dengan nama Lawrence Wachowski dan mengawali karirnya di Hollywood bersama adiknya Lily Wachowski. Dalam pidato publik pertamanya pada tahun 2012, Lana mengungkap bahwa dirinya adalah seorang perempuan transgender dan menceritakan perjuangan panjangnya untuk sampai pada pemahaman atas jati dirinya tersebut. Mari kita mulai sesi debat kita dengan pertanyaan, apakah LGBT dalam hal ini terkait isu identitas gender merupakan kodrat alam atau konstruksi sosial? Kepada pihak pro, saya persilakan. Terima kasih Ibu Moderator. Selamat malam semuanya. Terkait pertanyaan tersebut, kita sebenarnya bisa ambil jawabannya dari sudut pandang paham eksistensialisme. Singkat saja, paham eksistensialisme ini memiliki pemahaman bahwa manusia itu memiliki kebebasan dalam melakukan setiap tindakan dan bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Paham ini menekankan kebebasan individu di mana setiap orang menciptakan makna hidup bukan sekedar menerimanya. Tokoh filsuf Jean-Paul Sartre mengklaim bahwa salah satu konsep sentral paham ini adalah bahwa eksistensi mendahului esensi, yang berarti bahwa pertimbangan terpenting bagi seorang individual adalah bahwa mereka adalah individual, yakni entitas yang bersikap dan bertanggung jawab secara independen dan sadar atau eksistensi, dan bukan label, stereotip atau kategori lainnya yang diatribusikan kepada individual tersebut atau esensi. Dengan demikian, manusia tidak dilahirkan dengan identitas yang tetap, tetapi membentuk dirinya melalui pilihan sadar. Nah, dalam kasus Lana Wachowski ini, Lana mengungkapkan kalau ia secara independen dan sadar memilih identitas gender sesuai dirinya sendiri, bukan sekedar menerima norma sosial. Saya setuju sekali dengan pendapat dari Ibu Adisti. Saya melihat kalau jika identitas gender adalah kodrat alam, manusia tidak punya pilihan. Namun, eksistensialisme menekankan bahwa manusia tidak dilahirkan dengan identitas yang sudah ditentukan. Oleh karena itu, pilihan Lana Wachowski bukan penyimpangan, tetapi ekspresi autentik dari kebebasan. Dengan demikian, identitas gender bukan kodrat yang melekat, melainkan hasil konstruksi sosial yang bisa dinegosiasikan dan ditentukan oleh individu. Bisa tambahkan dari sudut pandang poststrukturalisme ya. Jadi saya jelasin singkat aja. Jadi paham poststrukturalisme ini berfokus pada teori dan filsafat bahasa, di mana pemikiran ini memperdebatkan bagaimana kata-kata bekerja. Kenapa satu kata bisa berarti berbeda bagi beberapa orang gitu ya. Dan bagaimana makna bisa berubah tergantung konteks. Kemudian paham ini kemudian digeser dari struktur bahasa ke wacana dan institusi nih oleh filsuf Michel Foucault. Ya, ia berpandangan bahwa apa yang kita anggap sebagai kebenaran sebenarnya dibentuk oleh kekuasaan. Jadi bukan karena sesuatu itu benar secara objektif. Jadi kebenaran ini termasuk pemahaman umum ya terkait gender gitu kan. Di mana gender ini bukan suatu hukum alam ya, tapi merupakan konstruksi sosial yang dibentuk oleh norma dan bahasa. Jadi norma definisi kata laki-laki dan perempuan dengan konotasi yang ada dalam masyarakat saat ini dibentuk oleh diskursus kekuasaan. Jadi ketika Lana Wachowski ini memilih untuk mengubah identitas gendernya, membongkar konstruksi sosial yang terbentuk dari kekuasaan. Ya, betul sekali, Mbak Bestari. Kalau kita lihat dari kacamata post-strukturalisme, banyak hal yang kita anggap kodrat sebenarnya adalah konstruksi sosial. Misalnya, anggapan bahwa laki-laki harus kuat atau perempuan harus lembut. Anggapan ini bukan hukum alam, tapi norma yang dibentuk oleh konstruksi budaya. Filsuf Judith Butler bahkan mengatakan gender itu performatif yang dibentuk oleh tindakan berulang, bukan esensi biologis yang tetap. Lebih jauh, paham post-strukturalisme menekankan bahwa makna selalu bersifat cair dan tidak pernah final. Dengan demikian, identitas gender tidak harus dikurung dalam definisi tunggal dan ditentukan oleh tradisi atau kekuasaan.
Jika kita ingin masyarakat yang inklusif dan adil, kita harus mendukung hak setiap orang untuk mendefinisikan identitas gendernya sendiri. Baik, terima kasih sekali Ibu pihak pro atas pemaparannya. Kemudian dari pihak kontra mungkin ada tanggapan, dipersilakan. Baik, dari pihak kami kontra satu, kalau kita bicara dari sudut pandang Jean Paul Sartre, eksistensialisme memang mengakui kebebasan manusia untuk menentukan dirinya. Tapi jangan salah paham. Kebebasan bukan berarti semua hal bisa kita ubah sesuka hati. Sartre juga menekankan bahwa kebebasan itu datang bersama tanggung jawab. Setiap pilihan kita bukan hanya berdampak pada diri sendiri, tapi juga pada orang lain. Jadi contoh Lana Wosky bukan bahwa gender sepenuhnya konstruksi sosial, melainkan bukti bahwa manusia bisa bernegosiasi dengan realitas, bukan menghapusnya. Mungkin saya izin menambahkan dari sisi pendapat yang tadi sudah diberikan oleh beberapa pembicara yang pro terhadap masalah LGBT ini. Jadi kalau kita lihat pandangan filsuf eksistensialisme, yaitu namanya itu Simone de Beauvoir, ia memang mendukung kebebasan. Tapi ia juga menolak gagasan bahwa identitas itu sesuatu yang tetap. Dalam eksistensialisme, manusia adalah proyek yang terus berkembang. Dengan kata lain, memilih identitas secara kaku justru bisa dilihat sebagai penolakan terhadap adanya dinamika dalam eksistensi setiap individu. Saya tidak setuju dengan argumen rekan-rekan yang pro tadi, yang mengatakan jika identitas gender adalah kodrat alam, maka manusia tidak punya pilihan. Argumen ini seolah menempatkan kebebasan dan kodrat sebagai dua hal yang saling meniadakan. Padahal keduanya bisa saling melengkapi. Apabila kita ambil contoh yang nyata terjadi, ada anak trans yang di usia muda memilih untuk melakukan transisi, tapi ketika dewasa ia berubah pikiran dan merasa keputusan itu tidak sesuai. Lalu ia harus melakukan transisi untuk kembali ke gendernya yang semula. Hal ini menunjukkan bahwa kebebasan tanpa refleksi mendalam justru bisa membawa konsekuensi yang berat, baik secara psikologis maupun sosial. Nah, kalau kita bicara dari perspektif poststrukturalisme, identitas itu bukan sesuatu yang esensial atau bawaan. Mikhail Foucault itu memang menunjukkan bahwa kebenaran dibentuk oleh wacana dan kekuasaan, termasuk konsep gender. Namun, perubahan identitas tidak selalu berarti pembebasan dari kuasa. Banyak individu trans justru tetap mengikuti pola biner yang beralih dari kategori laki-laki atau perempuan yang merupakan kerangka lama. Untuk contoh nyatanya, kita bisa melihat dari kasus-kasus di negara barat. Meskipun sudah ada pengakuan untuk identitas non-biner, banyak orang trans tetap memilih transisi penuh ke laki-laki atau ke perempuan. Ini menunjukkan bahwa praktik trans ini seringkali masih terjebak dalam kerangka biner, bukan mendekonstruksi gender sebagai konstruksi sosial. Sebagai tambahan dari saya untuk tokoh pemikir poststrukturalisme Judith Butler mengatakan bahwa gender itu performatif yang terbentuk dari pengulangan praktik sosial. Namun bentuk performatif ini justru menunjukkan bahwa identitas selalu bergantung pada norma yang direproduksi, bukan ruang bebas untuk menciptakan identitas tanpa batas. Selain itu, kebebasan memilih identitas tidak otomatis mengubah struktur sosial yang mempengaruhi pilihan tersebut. Perubahan norma malah seringkali justru mengulangnya. Terima kasih Bapak dan Ibu atas pemaparannya. Mungkin bisa kita lanjutkan ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Pertanyaan pertama dari saya, LGBT itu apakah kebebasan individu untuk menentukan identitas gender itu apakah bukan kodrat alam? Kalau menurut saya iya, karena Sartre menegaskan eksistensi itu mendahului esensi. Jadi jika gender adalah kodrat, kebebasan manusia hanya ilusi. Pilihan Lana Wachowski juga merupakan bukti bahwa identitas bukan bawaan, melainkan hasil keputusan sadar. Kalau menurut saya, tidak. Kebebasan tidak menghapus fakta biologis. Mengklaim bahwa kebebasan membuktikan gender bukan kodrat adalah lompatan logika. Kebebasan adalah cara kita berelasi dengan realitas, bukan bukti bahwa realitas itu tidak ada. Oke, kalau bisa pertanyaan kedua, apakah perubahan identitas gender itu membongkar norma sosial yang mengekang masyarakat? Selaras dengan pendapat dari Foucault, menunjukkan bahwa norma gender
adalah produk dari kekuasaan, sehingga hal itu mengubah identitas berarti melawan wacana dari dominasi dan membuka ruang inklusivitas. Dari pihak kontra? Tidak selalu ya. Banyak trans justru mengukuhkan sistem biner dengan transisi penuh. Jika tujuannya membongkar norma, mengapa tetap mengejar kategori laki-laki atau perempuan? Oke, kalau gitu selanjutnya, kalau misalnya seperti itu, gender itu berarti sepenuhnya konstruksi sosial kah? Kalau menurut saya iya ya, Mbak Karin, karena seperti yang ditegaskan oleh Butler gitu, gender adalah performatif ya, yang dibentuk oleh pengulangan praktik sosial. Norma seperti laki-laki harus kuat itu bukan hukum alam, tapi hasil konstruksi sosial aja sih. Tidak, karena jika gender sepenuhnya konstruksi, mengapa mayoritas orang tetap merasa nyaman dengan identitas sesuai biologis, yaitu laki-laki atau perempuan? Fakta ini menunjukkan ada dimensi kodrati yang tidak bisa kita abaikan. Pertanyaannya, apakah kebebasan memilih gender itu cukup untuk menciptakan masyarakat yang adil? Menurut saya, iya. Mengakui kebebasan individu adalah langkah pertama menghapus diskriminasi. Tanpa itu, kita mempertahankan sistem yang menindas. Kalau menurut saya tidak, karena kebebasan personal ini tidak mengubah struktur sosial ya. Apakah kebebasan memilih identitas akan otomatis menghapus stigma, ketimpangan ekonomi, dan bias hukum? Jawabannya enggak. Kalau pengakuan hukum terhadap identitas gender itu menurut pihak pro dan kontra itu apakah merupakan suatu keharusan? Ya, itu harus, karena negara harus menjamin hak asasi setiap individu, termasuk hak menentukan identitas gender. Tanpa pengakuan hukum itu kebebasan hanya teori saja. Kalau menurut saya tidak mutlak. Pengakuan hukum harus mempertimbangkan implikasi sosial, aturan olahraga, ruang publik, dan perlindungan anak. Apakah kita siap menghadapi konsekuensi ini? Kalau gitu saya coba lanjut ke pertanyaan berikutnya. Untuk contohnya Lana Wachowski ini, apakah identitas gender yang cair bisa dapat mengancam stabilitas sosial? Menurut kami tidak, karena keragaman identitas itu mencerminkan kebebasan dan inklusivitas, sehingga stabilitas yang menolak perubahan adalah stabilitas yang semu. Ketidakjelasan norma dapat menimbulkan konflik sosial sebetulnya dan juga menimbulkan kebingungan dalam kebijakan publik ya. Apakah kita siap jika konsep gender berubah setiap dekade gitu? Mungkin pertanyaan terakhir dari saya, apakah representasi transgender di media seperti ya yang contoh yang kita sering ambil Lana Wachowski ini, apakah mereka membantu penerimaan sosial terhadap adanya dinamika gender di kehidupan sosial kita saat ini? Bagaimana pihak pro? Representasi positif itu mengurangi stigma dan meningkatkan pemahaman di masyarakat gitu ya. Dan media adalah alat edukasi. Oke, kalau dari pihak kontra, berdasarkan pertanyaan ini bagaimana? Baik, kalau menurut saya sih tidak selalu ya. Representasi yang berlebihan atau stereotip itu justru memicu resistensi dan memperkuat polarisasi. Nah, apakah kita sedang mendidik atau sebetulnya kita sedang memprovokasi? Mungkin berdasarkan karena keterbatasan waktu kita harus mengakhiri debat kita malam ini. Jadi mungkin saya bisa bantu intisarikan sesi kita malam ini. Jadi terkait isu LGBT dan identitas gender tidak dapat kita dapat reduksi. Cuma berdasarkan pertentangan apakah itu merupakan kodrat alam atau konstruksi sosial. Kita lihat dari pembahasan kita malam ini bahwa gender memiliki dimensi biologis, kemudian sosial yang memang terus berinteraksi. Saya lihat pihak pro menekankan kebebasan individu sebagai inti eksistensi manusia, sehingga identitas gender dipandang sebagai ruang untuk menciptakan makna hidup dan melawan norma. Dan sebaliknya pihak kontra saya lihat mengingatkan bahwa kebebasan itu tidak menghapus keterikatan pada realitas kodrati, hukum alam, hingga menyoroti risiko sosial, etika, serta implikasi hukum yang juga ada ya. Jadi kesimpulannya mungkin isu ini kita tetap harus menuntut keseimbangan antara pengakuan hak individu dan kesadaran atas kompleksitas biologi, sosial, dan struktur. Jadi kita mungkin harus tetap berdialog secara berkelanjutan dan terus berempati, terus mengumpulkan data sehingga untuk menjadi kunci menciptakan kebijakan yang adil dan masyarakat yang bisa inklusif. Demikian kita bisa akhiri sesi debat kita malam ini. Terima kasih kembali Bapak dan Ibu atas waktunya. Terima kasih. Terima kasih, selamat malam semuanya.